warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Amelia Putri dengan NIM 2205110949. Di video yang ke-9 ini kita akan membahas mengenai teori stilistika dan membedah karya puisi menggunakan teori tersebut. Ayo ikuti penjelasannya. Nah, sebelum kita membedah karya puisi menggunakan teori stilistika, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian teori stilistika tersebut. Stilistika berasal dari kata style yang memiliki arti gaya. Menurut Ratna, stilistika adalah ilmu tentang gaya, sedangkan style secara umum merupakan cara yang khas dalam mengungkapkan sesuatu dengan cara tertentu. Kekhasan tersebut bertujuan supaya tujuan yang dimaksud dapat tercapai secara maksimal. Dalam penelitian gaya bahasa terdapat 3 aspek yang diteliti. Yang pertama dari sisi penulis, yaitu mengkaji kedalaman penulis dalam menyusun gaya bahasa. Yang kedua dari ciri teks sastra. Dan yang ketiga, gaya bahasa dalam membentuk kesan yang diperoleh pembaca. Nah, analisis teori stilistika, dalam melakukan kajian teori stilistika tersebut, kita bisa menganalisis sebuah karya sastra lewat diksi, kata-kata konkret, citraan, bahasa figuratif atau majas, rima dan ritma, bunyi, leksikal, gramatikal, dan kohesi. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan pilihan kata yang dipilih oleh penyair. Oleh karena itu, penyair harus cermat dalam memilih kata-kata. Yang kedua, ada kata-kata konkret. Kata yang dapat melukiskan dengan tepat, membayangkan dengan jitu apa yang hendak disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga ada citraan. Citraan merupakan penggunaan bahasa untuk menggambarkan suatu objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera atau pengalaman indera yang istimewa. Yang keempat, ada bahasa figuratif atau yang lebih dikenal dengan majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Yang kelima, ada rima dan ritma. Rima dan ritma merupakan pengulangan bunyi dalam sebuah puisi. Dengan pengulangan bunyi tersebut, puisi menjadi lebih merdu bila dibaca. Bentuk-bentuk rima yang sering muncul yakni aliterasi, asonansi, dan rima akhir. Yang keenam ada bunyi. Teman-teman sudah tahu belum apa bunyi tersebut? Bunyi merupakan aspek utama dalam dunia bahasa. Bahasa bersifat konvensional sesuai dengan kesepakatan masyarakat melalui bunyi. Jadi bunyi sangat penting dalam dunia sastra. Bunyi tertentu memiliki makna tertentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis bunyi, yakni persajakan, irama, dan suasana. Kita lanjut. Yang ketujuh ada leksikal. Nah, aspek leksikal ini merupakan satuan terkecil dalam struktur sintaksis dan wacana. Unsur leksikal yang dimaksud di sini adalah pemilihan kata atau diksi, yaitu bagaimana pengarang memilih kata tertentu untuk membangun makna dan keindahan bahasa. Selanjutnya ada gramatikal. Analisis gramatikal dalam stilistika adalah analisis struktur sintaksis yang terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat. Terakhir ada kohesi. Kohesi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun retorika teks. Kohesi adalah hubungan pertautan antar bagian dalam struktur wacana untuk menyampaikan muatan makna. Setelah kita mengetahui tentang dasar-dasar dari teori stilistika, mari kita analisis salah satu puisi dengan judul Alam Fana karya Yesi Herlina, yang mana Yesi Herlina merupakan alumni dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Yuk kita baca puisinya. Malam yang sepi, kala angin malam menyapa tubuhku, merobek kulit kenangan yang lalu. Terdiam ku terbelenggu, jiwaku hampa, terlena indahnya dunia. Aku hidup di alam fana, semua tak lagi berdaya. Indahnya dunia hanya sementara. Kematian itu sudah di depan mata. Kaki ini kaku seakan tak berpijak nyata. Sudah tak ada lagi rasa. Sudah tak ada lagi cinta. Semua akan lenyap seketika.
Nah, aspek yang ingin saya bahas yakni permajasan. Majas adalah bahasa figuratif. Penggunaan majas merupakan penyimpangan kebahasaan, yaitu penyimpangan dalam hal makna. Majas sangat beragam dan bermacam-macam. Secara umum, jenis majas yakni majas perbandingan, sindiran, dan penegasan. Majas perbandingan terdiri dari beberapa macam, yaitu simile, metafora, personifikasi, dan alegori. Sedangkan majas sindiran diantaranya ironi dan sarkasme. Majas penegasan yaitu pleonasme dan repetisi, dan masih banyak lagi. Nah, fungsi permajasan yakni yang pertama membuat kalimat lebih mudah diingat. Yang kedua, mampu melahirkan imajinasi. Yang ketiga, membuat kalimat lebih bermakna dan berkesan. Yang keempat, meningkatkan daya tarik sebuah karya sastra. Yang kelima, mendekatkan penulis dan pembaca. Nah, analisis puisi Alam Fana karya Yesi Herlina. Yang pertama, terdapat majas personifikasi pada baris kedua dan ketiga, yakni gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Bunyinya seperti ini: kala angin malam menyapa tubuhku, merobek kulit kenangan yang lalu. Angin adalah sesuatu yang tidak hidup dan tidak dapat dilihat. Namun pada baris kedua dan ketiga ini, penyair menggunakan majas personifikasi untuk mendeskripsikan seolah-olah angin dapat menyapa tokoh aku selayaknya manusia, dan angin tersebut dapat merobek kenangan. Padahal kata ini adalah makna hias, yang sebenarnya kenangan adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dirobek, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat diukur dengan jelas. Kenangan adalah sesuatu yang tersimpan dalam memori dan ingatan. Analisis selanjutnya yakni pada baris ke-12 dan ke-13 dalam puisi Alam Fana. Penyair menggunakan majas repetisi, yakni penggunaan gaya bahasa dengan pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya sama, yakni pengulangan dilakukan untuk menegaskan baris sebelumnya. Baris ke-12 dan ke-13 berbunyi, sudah tak ada lagi cinta, sudah tak ada lagi rasa. Pengulangan ini bermaksud untuk menegaskan bahwa tak ada lagi cinta. Cinta merupakan sebuah rasa. Di baris selanjutnya ditegaskan lagi dengan kalimat, sudah tak ada lagi rasa. Rasa dan cinta merupakan dua hal yang saling terkait, karena cinta merupakan sebuah rasa. Pengulangan ini dilakukan untuk menegaskan maksud dan makna bahwa sudah tak ada lagi rasa cinta yang tersisa. Demikian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video ke-10. Bye bye guys.